Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang surat Ali Imran ayat yang ke-7 tentang salah satu metode ahlil bid'ah dalam berdalil, yaitu mengikuti yang mutasyabihat, yang samar-samar untuk mereka otak-atik sesuai dengan otak mereka. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita baca sekali lagi yang dibawakan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, poin ke-32, halaman 35, poin 32. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha berkata, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Rasul SAW membaca ayat yang berbunyi, yang artinya, dialah Allah yang menurunkan atasmu Al-Quran. Di antara ayat-ayat Al-Quran ada yang muhkamat dan itu adalah umul kitab. Dan yang lain adalah mutasyabihat, atau ada ayat-ayat lain yang mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Tujuannya untuk mencari fitnah, membuat kerusakan, membuat kesesatan, penyimpangan, dan untuk mereka mencari-cari takwil yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Qalat, kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata lagi, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitumul ladina yujadiluna fi fahumul ladina anallah. Kata Rasulullah SAW, apabila kalian melihat orang-orang itu mendebat ayat-ayat Allah. Kalau redaksi surat dari Sahih Bukhari, kalau kalian melihat orang-orang itu mengikuti yang mutasyabihat, maka merekalah yang Allah maksudkan, yaitu yang di dalam hatinya ada kesesatan, maka menjauhlah dari mereka, berhati-hatilah terhadap mereka. Sekali lagi di sini riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kita tambah poin ke-33, karena ini masih berkaitan dengan salah satu metode cara berdalilnya ahli
al-bid'ah atau cara beragamanya ahli al-bid'ah. Ya, kita baca poin ke-33. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alai illa utul jadalah. Rasul SAW bersabda, tidaklah tersesat sekelompok manusia setelah diberikan petunjuk, melainkan ketika mereka sudah mendebat, ya, suka berdebat, kusir. Tsumma qara'a, kemudian Rasul membacakan ayat, ma darabuhu laka illa jadala. Tidaklah mereka membuat perumpamaan untuk Nabi Muhammad kecuali untuk mendebat. Balhum qaumun khasimun, bahkan mereka adalah kelompok manusia yang suka berdebat. Ya, sekali lagi, ini salah satu metode alil bid'ah dalam beragama atau dalam beristidlal. Hadis tadi riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya sahih. Kita mau membaca dulu lanjutan ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi yang sudah kita baca sebagiannya tentang surat Ali Imran ayat yang ke-7. Ya, kita baca dulu. Dan insya Allah kita akan nukilkan ucapan para ulama tentang metode ahlil bid'ah. Araftu syar la li syar lakin li tawaqi. Kita mengenal kejelekan ini, yaitu kesesatan atau metode sesatnya ahlil bid'ah dalam berdalil, untuk kita jauhi. Ya. Wa man lam ya'rif al-khaira minasyarr yaqau fi. Barang siapa yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan, maka akan dia jatuh ke dalam kejelekan tersebut. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam kitabnya Syarah Kitab Al-Ibana As-Sughra, setelah menyebutkan hadis Aisyah tadi, beliau mengatakan, lakin tariqat ar-rasikhina fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina. Adapun metodenya ar-rasikhin fil ilmi, orang-orang yang kokoh keilmuannya, mereka mengatakan kami beriman kepada ayat-ayat Al-Quran, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah yang ingat kecuali orang-orang yang berpikir yang sehat. Amanna bil mutasyabih. Ahlus sunnah wal jamaah, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengimani ayat-ayat mutasyabihat. Namun wa yaruddunahu ilal muhkam. Namun mereka mengembalikannya kepada yang muhkam, yang terang benderang. Seperti yang dicontohkan oleh beliau dari ayat yang dipakai oleh sebagian ahlul bid'ah untuk mengatakan Allah di mana-mana. Yaitu firman Allah, wa huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Surat Az-Zukhruf ayat 84. Al-bid'ah, alul ahwa, mereka mengatakan ini dalil Allah ada di mana-mana, bukan di atas langit, bukan di atas al-arsy, kata mereka. Yaitu firman Allah yang artinya dialah Allah, ilah di langit dan dia ilah di bumi. Kata mereka ini dalil Allah di langit, di bumi, di mana-mana. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullah ta'ala, bahwasanya inilah kebiasaan al-bid'ah. Mereka mengambil yang mutasyabihat, ya, meninggalkan ayat-ayat yang ribuan jumlahnya tentang Allah fis sama fil ulu. Ya. Kata beliau, amma tariqatu ahli zagh fatakum ala tarki nusus al-muhkamah. Kelompok sesat, orang-orang sesat, mereka meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat, wa ta'alluq bil mutasyabih, mengambil yang mutasyabihat. Wa yatruku salasata alaf nasin, mereka meninggalkan 3.000 dalil tentang ketinggian Allah, hanya mengambil ayat tadi atau yang semisal dengannya. Yang mana sudah kita sampaikan, ayat tersebut bukan menunjukkan Allah di mana-mana, tapi menunjukkan Allah disembah, diibadahi di langit maupun di bumi. Makna ayat itu wa huwa alladzi fis sama'i ilahun, ay wa huwa alladzi fis sama'i ma'budun. Karena secara bahasa Arab al-ilah artinya al-ma'bud. Dialah Allah yang disembah di langit dan dialah Allah yang disembah di bumi, bukan Allah di
di mana-mana. Ya, itulah sekali lagi kebiasaan ahli al-bidah, mengambil yang mutasyabihat, meninggalkan yang muhkamat, yang jelas menyatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah tinggi di atas al-ars. Aamintum man fis sama. Ya. Lakin wa yarduna ilal muhkam wa yufassirunahu bihi. Ahlussunnah wal jamaah, para ulama ahlussunnah mentafsirkan yang mutasyabihat dengan yang muhkamat. Wa ya'maluna bin nusus minal janibain. Mereka menjamakkan nas-nas tersebut. Ya. Wa yadhumuna nusus ba'daha ila ba'din. Seperti misalnya ketika ahli bid'ah juga berdalil dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini juga dijadikan dalil oleh ahli bid'ah untuk mengatakan Allah di mana-mana. Ahlussunnah wal jamaah mengatakan baca lengkap redaksi ayatnya. Ya, surat Al-Hadid ayat yang keempat yang mengatakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia istiwa tinggi di atas al-arsy. Ya'lamu ma yariju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang mengetahui. Ya, ya'lamu ma yariju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dialah Allah yang tahu apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Kemudian Allah mengatakan dialah Allah. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Redaksi ayat ini berkaitan dengan ilmunya Allah yang senantiasa mengawasi, mengetahui semua keadaan makhluk-makhluknya. Itu makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum, menggabungkan redaksi ayat tadi. Zat Allah fis sama 'alal arsy. Sedangkan ilmunya di mana-mana. Ini metode ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana juga ahli sunnah wal jamaah menggabungkan satu ayat lengkap. Ya, surat Asy-Syura ayat ke-11. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Dialah Allah, ya, laisa kamitsli, tidaklah ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Menggabungkan antara mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk dengan menetapkan sifat-sifat Allah yang tidak sesuai dengan apa sifat makhluk. Bukan seperti al-bid'ah hanya mengambil laisa kamitsli syai' saja. Al-bid'ah mengatakan tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Artinya Allah tidak punya sifat tangan, tidak punya sifat wajah. Ini sekali lagi metode ahli bid'ah. Kalau kata sebagian para ulama, metode mereka ini metode fawailul lil musallin. Mengambil sepotong ayat saja, fawailul lil musallin. Kecelakaan bagi orang yang sholat. Berarti semua orang sholat itu celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Ngapain kita sholat kalau celaka? Padahal lanjutannya alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Itulah mazhabnya al-bid'ah. Mazhab fawailul lil musallin. Mengambil sepotong saja. Laisa kamitsli syai'un. Tidak menambah dengan wa huwas samiul basir. Lanjutan ayat tersebut. Yang menunjukkan Allah punya sifat pendengaran, punya sifat penglihatan, punya sifat juga tangan, punya sifat al-istiwa, punya sifat al-wajah yang tidak sama dengan sesuatu pun dari makhluknya. Itu ahli sunnah wal jamaah menggabungkan antara laisa kamitsli syai'at tanzih, ya, mensucikan Allah dari at-tasybih terhadap makhluk, namun sekaligus wa huwas samiul alim isbatun. Ya, kalau istilah para ulama, tanzihun bila ta'til, mensucikan namun tanpa meniadakan, wa isbatun bila tasybih, namun menetapkan tanpa menyerupakan. Ini bedanya ahli sunnah dengan ahli al-bidah, atau bedanya ahli sunnah yang sejati dengan yang imitasi. Kemudian kata beliau, wa ya'lamuna anna nususal kitab yusaddiq ba'duha ba'dan. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengetahui nas-nas Al-Qur'an saling membenarkan satu dengan yang lainnya, saling menguatkan. Wa nususus sunnah yusaddiq ba'duha ba'dan. Demikian pula dengan
nas-nas hadis Rasul SAW membenarkan sebagian satu dengan yang lainnya. Wala tatanaqad, wala tata'arad, tidak saling kontradiksi. Afala yatadabbarunal Qur'an. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran dari sisi selain Allah, maka mereka mendapati perselisihan yang banyak. Artinya kalau memang kita yakin Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sunnah Rasul itu dari Allah, wahyu Allah, tidak mungkin ada pertentangan, kontradiksi. Wa hadza bi khilafi ahli zigh. Ini berlainan dengan metodenya kelompok sesat atau orang yang sesat. Fa innahum yata'allaquna bil mutasyabih wa yatrukuna al muhkam. Mereka bergantung dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, mereka meninggalkan yang muhkam. Perlu kita sampaikan bahwasanya ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah itu ayat-ayat yang muhkamat. Seperti yang diutarakan oleh Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan al-istiwa maklum. Ucapan beliau ini berkaitan dengan semua sifat-sifat Allah, bukan hanya berkaitan dengan istiwa. Makna istiwa sudah dimaklumi. Artinya ayat-ayat tentang sifat Allah itu muhkamat. Makanya sudah disampaikan tafsir dari Mujahid tentang al-istiwa, yaitu al-ulu. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ayat-ayat tentang sifat, ayat-ayat yang muhkamat, bukan yang mutasyabihat. Nas'allah salam wal afiyah. Wa bihadza waqa'at wa wujidati syubah wal bid'ah. Inilah salah satu sebab munculnya syubhat dan bid'ah, yaitu mereka bergantung dengan ayat mutasyabihat dan mereka meninggalkan yang muhkamat. Seperti yang sudah kita sampaikan, mereka bergantung, berdasar, berdalil dengan ayat wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu betul-betul mati, bal ahya, bahkan mereka itu masih hidup. Artinya para wali-wali Allah, kata mereka, hidup di alam barzakh. Maka mereka pun tawassul, ngalah berkah, istighosah kepada yang telah meninggal dunia dari para wali-wali mereka. Padahal ayat yang muhkam, yang terang benderang mengatakan innaka la tusmi'u al-mauta wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Nah, wa bihadza waqat wa wujidat asyubha wal bid'ah bisababi kauni alil bid'ah minal jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah wal rafidah wal khawarij wal murji'ah wa ghairihim ittaba'u al mutasyabih. Karena al bid'ah itu bergantung dengan mutasyabihat, meninggalkan yang muhkamat, baik dari kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, kelompok Syiah, Rafidah, Khawarij, Murji'ah dan selain mereka, maka mereka pun dallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Fal wajib, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajahi, maka yang wajib bagi kita semuanya al-hadar min tariqatihim. Berhati-hati dari metode ataupun jalan mereka, wal amal bin nusus muhkamah. Dan yang wajib bagi kita semuanya mengamalkan nas-nas yang muhkamat, yang terang benderang, waradil mutasyabi ilaiha, dan mengembalikan yang mutasyabihat kepada yang muhkamat tersebut. Itu penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafidhallahu ta'ala. Sekarang kita akan bacakan ucapan Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubailan. Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubailan hafidhallahu ta'ala, salah satu masyayikh salafiyin di Saudi Arabia, dalam kitab beliau An-Nubadh ala Syarhi Sunnah lil Barbahari. Sarah singkat atau penjelasan singkat terhadap kitab Syarh Sunnah karangan Imam Barbahari. Meskipun ini hanya sebagian dari ucapan Imam Barbahari yang beliau sarah. Ini bukan sarah lengkap Syarh Sunnah Al-Barbahari, tidak. Namun ini sarah sebagian saja ucapan Imam Barbahari, atau di awal-awal kitab Syarh Sunnah itu beliau sarah. Di antaranya beliau membawakan manhajul istidlal inda alil bid'ah al-mufariqin li sunnati wal jamaah. Di halaman 49 Syekh menyebut beberapa metode alil bid'ah dalam berdalil. Manhajul istidlal inda alil bid'ah al-mufariqin li sunnah wal jamaah.
manhaj istidlalnya ahli bid'ah yang menyelisih ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama kata beliau, adamu hasril istidlal ala dalil syar'i hatta fil aqaid. Mereka tidak mencukupkan berdalil dengan dalil-dalil yang syar'i meskipun dalam masalah al-aqidah. Mereka tidak hanya berdalil dengan ayat atau hadis, ya. Namun yastadilluna bil mantiq wal falsafa wa yusammunaha al-aqliyat. Namun mereka juga berdalil dengan ilmu mantiq, ilmu falsafat atau filsafat dan mereka namakan dengan ya akliyat, ya, dalil akal kata mereka. Ya, padahal akalnya Aristoteles, Toples dan seterusnya. Kama yastadilluna bil hikayat wal asatir wa ma la asalahu. Ya, mereka juga berdalil dengan dongeng-dongeng, ya, dengan cerita-cerita fiktif dan yang tidak ada asalnya, wa ma la aslahu. Mereka terkadang mengarang-arang cerita, ya. Ini al-bid'ah berbagai macam jenisnya, berbagai macam cara berdalilnya. Ya, ada yang berdalil dengan akal seperti kelompok filsafat ahlul kalam. Ada yang berdalil dengan az-dzauq, seperti yang disampaikan di sini oleh beliau, berdalil dengan dzauq, perasaan. Ya, istilahnya baper lah. Ya, dalilnya apa? Apa kata perasaan mereka, nggak sesuai dengan perasaan ditolak. Ya, ada pula yang berdalil dengan hikayat tadi, dongeng-dongeng, cerita misalnya ketika mereka khuruj, ya, di hutan, ya, kemudian Masya Allah ketemu dengan restoran yang menyediakan hidangan makan untuk mereka. Diceritakan untuk apa? Ya, menunjukkan karomah mereka ketika berdakwah untuk membenarkan kelakuan ataupun dakwah mereka yang didasari oleh kejahilan. Ini sekali lagi beraneka ragam cara-cara ahli bid'ah dalam berdalil untuk apa? Merekrut anggota atau pengikut mereka. Atau juga wabil ahadisil maudhu'a wal atharil makdzubah. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang maudhu, yang palsu, ya, dan athar yang dusta. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, dalil tentang akal. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, semua hadis tentang keutamaan akal itu tidak ada yang sahih. Entah itu palsu atau hadisnya apa? Dhaif, lemah. Seperti yang sering disampaikan oleh sebagian da'i yang mengatakan ada hadis yang berbunyi ad-din huwal akal, la dina liman la aqlalahu. Agama itu adalah akal dan tidaklah orang itu beragama kalau orang itu tidak memakai akalnya. Ini kata para ulama seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Manarul Munif, hadisnya tidak ada yang saya mau mereka pakai hadis-hadis tersebut. Ya. Seperti juga hadis tentang masalah keutamaan ibadah khusus di bulan Rajab, ya, atau di bulan Sya'ban. Ini kata Imam Ibn Hajar Asqalani, Imam Nawawi, hadisnya tidak ada yang sahih. Nah, mereka tetap berpegang teguh dengan hadis-hadis yang apa? Ya, yang menurut imam mereka itu juga apa? Dhaif. Ya. Wa ara'ir rijal fid din, berpegang teguh dengan pendapat-pendapat manusia yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para as-salafu as-salih. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, ayat atau hadis dalil tentang ketinggian Allah di atas langit ribuan. Kata Syekh Abdul Ar-Raji ada 3.000, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ada 2.000. Banyak dalilnya. Ya, nah mereka tentang dengan akal. Wah, nggak masuk akal. Masa Allah di atas arsy, nanti Allah butuh kepada arsy. Nanti Allah itu ya lebih kecil daripada arsy-nya. Naudzubillahi min dzalik. Ini seperti yang disampaikan oleh penulis tadi tentang salah satu ciri al-bid'ah juga, yaitu apa? Suka berdebat, suka mendebat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ma darabuhu laka illa jadala, kata Allah. Ya. Ini sekali lagi metode ahli al-bid'ah. Pakai dalil akal. Wah, kalau Allah dikatakan punya tangan, nanti sama dengan tangan manusia. Ya. Ini sekali lagi pakai apa? Dalil akal. Sedangkan Allah sendiri mengatakan bal yadahu mabsutatan. Ya. Kalau ada yang menyebut, ya, kan di Al-Quran redaksinya berbeda-beda. Ada tangan yang
disebut dalam redaksi mufrad yadun, ada yang yadani, ada yang aidin. Kata mereka berarti itu bukan artinya apa? Tangan, karena kalau disebut tangan berarti kontradiksi. Kata para ulama tidak. Ya. Seperti ketika Allah menyebut misalnya ya, tentang malakul maut yang mencabut nyawa. Siapa yang mencabut nyawa? Allah sebutkan. Terkadang disebut Allah yang mencabut. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mencabut jiwa. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah yang mewafatkan kalian ada malakul maut. Tawafat rusuluna, yang mewafatkan para rasul-rasul kami. Ini bukan kontradiksi, nggak mungkin ada kontradiksi. Cuma emang butuh penjelasan para ulama, bukan orang yang jahil namun ngelama atau jahil kuadrat, bukan. Ya. Adanya perbedaan redaksi, tangan yadun atau yadani, aidin, ini tidak apa? Bertentangan sebetulnya. Ya, kata para ulama, ini bisa dijamakkan secara uslub bahasa Arab. Ya. Kalau disebut yadun ketika disandarkan kepada Allah, yadullah, ya, itu bukan berarti hanya satu tangan Allah, karena mufrad ketika disandarkan kepada mudhaf ilaih istilahnya itu bisa berarti lebih dari satu. Seperti ketika Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah itu mufrad nikmatah. Tapi ketika disandarkan kepada mudhaf ilaih nikmat Allah, apakah nikmat Allah itu hanya satu? Tidak. Ya. Ini mufrad kalau disandarkan kepada mudhaf ilaih bisa lebih dari satu. Kalau disebut dalam bentuk jamak, ini dalam rangka li ta'zim, untuk mengagungkan. Seperti Allah ketika mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini kaidah bahasa Arab. Memang salah satu kesesatan kelompok-kelompok itu mereka tidak memahami nas-nas itu dengan uslubul Arabi, dengan uslub redaksi bahasa Arabnya. Ini sekali lagi mereka pakai dalil akal-akalan mereka yang sesat dan menyesatkan. Wa ara'i rijal fid din. Wah, kalau kita mengatakan Allah punya tangan yang sama dengan tangan makhluk, namun makna tangan itu adalah ada yang mentafsirkan nikmat, ada yang mentafsirkan kekuatan, kuwah, ada yang mentafsirkan al-qudrah. Maka dijawab oleh para ulama, kalian ini katanya ingin mensucikan Allah dari menetapkan sifat tangan yang nantinya akan menyerupai tangan makhluk, namun kalian juga jatuh ke dalam tasbihul khaliq bil makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk juga. Karena makhluk manusia misalnya, mereka punya kekuatan, mereka punya kudrah. Berarti kalian juga menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau mereka mengatakan, wah beda kekuatan Allah, kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluk, maka dijawab oleh Ahlussunnah wal Jamaah, demikian pula tetapkan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Beres. Itulah bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan ahli bidah. Kalau al-bidah itu ruwat bin jelimet bin ribat. Kalau Ahlussunnah simpel. Imani Allah punya tangan nggak sesuai dengan tangan manusia. Laisa kamitslihi syai', tidaklah sama sesuatu pun dengan Allah, namun dia wa huwas samiul basir, punya sifat. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak berdasarkan logika. Wa ma yusamma bil kasyf wa dzauq. Mereka juga berdalil dengan al-kasyf, penyingkapan. Atau lewat mimpi. Atau mengatakan haddatsani qalbi ar-rabbi, Rabbku menceritakan langsung, memberikan wangsit kepada orang tersebut, ilham atau ilham syaitan, naudzubillah min dzalik. Wa misamma bil kasyfi wadzauq. Ini sekali lagi salah satu metode ahli al-bid'ah dalam berdalil beragama ataupun dalam berakidah. Tidak hanya pakai ayat Al-Quran dan hadis. Mereka pun kalau pakai ayat atau hadis itu sampingan saja. Namun intinya ini semuanya. Ada yang pakai perasaan, pakai akal dan sebagainya. Bahkan kata mereka, kullu nasin awhama fihi tashbih awilhu. Setiap nas yang di situ kata mereka akan mengarahkan kepada tasbih, maka takwilkan. Itu kaidah mereka. Yang nggak sesuai dengan logika mereka, suruh mentakwil. Dan ini yang juga disampaikan oleh tokoh kelompok Jahmiyah yang dibantah oleh Imam Ad-Darimi.
tokoh Jahmiyah bernama Bishr al-Marisi. Ketika mereka menghadapi ayat Al-Quran, tidak mungkin mereka tolak ayat. Namun apa kata Bishr al-Marisi kepada para pengikutnya? Awil, takwilkan. Sesuai dengan apa? Akal dan otak mereka yang penuh dengan at-tashbih. Kemudian, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, poin yang kedua, la yura'una qawaid al-istidlal. Metode kedua dari metode-metode alil bid'ah dalam berdalil, mereka tidak memperhatikan, tidak menerapkan kaidah-kaidah berdalil al-mu'tabar yang benar menurut ahli sunnah wal jamaah. Contoh ini sudah kita lewati, fayattabi'una al-mutasyabih wa la yardunahu ilal muhkam. Mereka bergantung kepada ayat-ayat mutasyabihat dan tidak mengembalikannya kepada yang muhkamat. Wa yastadilluna bil mujmal wa la yardunahu ilal mubayyin. Berdalil dengan yang mujmal, tidak mengembalikan kepada yang memperinci. Seperti misalnya kelompok Syiah Rafidhah. Mereka berdalil tentang waktu salat itu hanya 3. Dengan ayat aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Kata mereka dalam surah Al-Isra, waktu salat itu hanya 3. Subuh, duhur, sama maghrib. Jadi mereka jamak duhur dan asar. Mereka jamak maghrib dengan isya. 3 apa? Waktu. Mereka pakai dalil ayat. Padahal ayatnya apa? Masih global. Mereka tidak mengembalikan kepada yang muhkam, yang mubayyin, yang memperinci. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW tentang perincian waktu sholat. Ini salah satu contoh saja. Metode al-bid'ah itu mengambil yang mujmal, meninggalkan yang apa? Terperinci. Wala yajma'una baina nususil wa'di wal wa'id. Mereka tidak menggabungkan antara nas-nas al-wa'd, harapan atau janji, dengan al-wa'id, ancaman. Ini seperti misalnya kelompok Khawarij dan Murji'ah. Kelompok Khawarij, mereka hanya memakai ayat-ayat tentang al-wa'id, ancaman. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam. Sudah. Apa membunuh? Kata mereka, kekal dalam api neraka. Lupa dengan ayat-ayat tentang al-wa'd, janji Allah, harapan untuk bisa masuk surga, harapan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu ditinggalkan oleh kelompok Khawarij. Ayat-ayat tentang apa? Al-wa'd. Lawannya kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah mengambil ayat-ayat tentang janji dan harapan. Allah Ghafur Rahim, tidak apa-apa berbuat dosa, pelaku dosa besar itu tidak mengurangi imannya. Atau dosa tidak mengurangi iman seseorang. Dua-duanya sesat. Ayat dalam Al-Quran, wa'lamu annallaha syadidul iqab wa anallahu ghafur rahim. Ayat tentang Allah syadidul iqab dan Allah ghafur rahim ini digabungkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Artinya itulah metode Ahlussunnah, menggabungkan antara ayat al-wa'd wal wa'id. Misalnya pelaku dosa besar, kata Ahlussunnah wal Jamaah, dia berhak mendapatkan azab dan dia juga berhak mendapatkan ampunan. Insya'a ghafarallahu lah wa insya'a dzabah. Kata Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar di akhirat itu kalau Allah berkehendak Allah ampuni, kalau Allah berkehendak Allah azab. Ini sekali lagi Ahlussunnah menggabungkan nas al-wa'id wal wa'd. Wala nafya wal isbat. Adapun al-bidah, mereka di antara metodenya tidak menggabungkan antara an-nafy wal isbat, peniadaan dan penetapan. Seperti tadi, al-bidah mengambil ayat laisa kamisli syai', menafikan penyerupaan dengan makhluk, dan dari situ pula mereka mentakwil atau menolak banyak sifat-sifat Allah dengan alasan untuk mensucikan Allah. Padahal ayat selanjutnya wa huwas samiul basir, penetapan. Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan antara tadi laisa kamisli, tanzihullah minat tashbih, mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Namun tidak cukup hanya tanzih, harus apa? Isbat. Isbatun bila tashbih. Tanzihun bila ta'tilin wa isbatun
bila tashbih. Itu metode Ahlussunnah wal Jamaah. Walal umum wal khusus, ahlul bidah, metode mereka diantaranya tidak menggabungkan ayat-ayat atau hadis yang umum dengan yang khusus. Ya, ini sekali lagi salah satu metode ahli al-bidah. Tidak memperhatikan atau menerapkan kaidah-kaidah berdalil yang benar menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, la ya'tamiduna tafsir as-sahaba was salaf. Mereka tidak berpegang dengan tafsirnya para sahabat atau para salafus saleh dari kalangan tabi'in misalnya. Seperti kelompok Khawarij. Mereka memakai ayat surat Al-Maidah 44 untuk mengkafirkan pemimpin kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan yang di bawahnya dari tentaranya, menterinya, DPR-nya, MPR-nya, rakyatnya, mereka kafirkan semuanya dengan dalil Al-Maidah 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Kata mereka mutlak kafir, nggak ada perincian sudah. Ini kata Allah, kata mereka. Ya. Mereka tidak melihat kepada tafsir para sahabat atau para tabi'in. Ya, contoh Abdullah bin Abbas terang-terangan mengatakan ayat itu maknanya kufrun la yangkulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Dalam riwayat kufrun duna kufrin, dan ini juga dipahami, ditafsirkan oleh para at-tabi'in atau bin Abi Rabah dan sebagainya. Namun itulah bedanya Ahlussunnah dengan kelompok Al-Khawarij. Demikian pula dengan kelompok Al-Bid'ah yang lain. Seperti tadi, masalah istiwa, Ahlussunnah wal Jamaah as-salafiyun mengambil tafsirnya Mujahid yang mentafsirkan istawa dengan ala, Allah itu tinggi di atas al-ars, atau Abul Aliyah dari kalangan tabi'in juga yang mentafsirkan istawa artinya irtafa, Allah tinggi di atas al-ars. Kalau Al-Bid'ah mengambil tafsirnya kelompok Jahmiyah, istawa istaula, menguasai. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bedanya Al-Bid'ah dengan ahli sunnah. Inilah salah satu sebab kesesatan di atas muka bumi ini. Tidak mengembalikan tafsir Al-Quran atau hadis kepada penafsiran para sahabat ataupun para as-salafus saleh. Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah, beliau mengatakan, wahal kharajatil khawarid wa tazatil mu'tazila wa rafadatil rawafid wa aftarakatil ummah ila sintaini wa sabina millah illa bita'wil fasid. Tidaklah kelompok Khawarij mereka memberontak, tidaklah kelompok Mu'tazilah mereka menyimpang, tidaklah kelompok Syiah Rafidhah menolak Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab sebagai khalifah, dan tidaklah umat terpecah menjadi 72 kelompok yang sesat kecuali sebab utamanya at-ta'wil al-fasid, tafsir yang keliru. Wala fahmahum linnusus, mereka tidak berpegang dengan pemahaman para sahabat terhadap nas-nas Al-Quran. Inilah bedanya dakwah salafiyah dengan mereka. Dakwah salafiyah yaitu dakwah yang menyeru untuk memahami ayat Al-Quran, hadis Rasul yang sahihah dengan pemahaman para as-salaf. Ini namanya as-salafi atau dakwah salafiyah. Yaitu menyeru umat Islam untuk memahami agama ini, memahami ayat atau hadis yang sahih tentunya dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wala atharahum wa amalahum wa hadiyahum. Mereka tidak berdasarkan kepada pemahaman para salafus saleh, bagaimana amal perbuatan para salafus saleh, bal yujanibuna, bahkan meninggalkan perbuatan ataupun petunjuk para salafu as-saleh. Contoh misalnya tadi masalah akidah Allah fis sama. Imam Al-Auza'i rahimahullah pernah mengatakan, kunna wattabi'una mutawafiruna nakul anallaha fis sama. Kami dan para tabi'in sepakat mengatakan Allah fis sama. Namun mereka tinggalkan athar para tabi'in ini. Wa yattabi'una ghaira sabilil mu'minin, mereka mengikuti jalan selain jalannya para sahabat tadi. Mengambil jalannya Ja'ad bin Dirham, Jam bin Safwan, Abdullah bin Saba, dan seterusnya. Yang keempat, di antara metode al-bid'ah dalam berdalil, yaruduna ma la yuwafiq
usulahum wa ahwa'ahum min nususis syara'. Menolak apa saja ya yang tidak sesuai dengan akidah mereka, meskipun apa? Ya, hadis-hadisnya sahih. Ya, kalau ayat mereka takwil-takwilkan. Kalau hadis mereka tolak mungkin dengan kata-kata itu hadis ahad. Ya. Yang aneh seperti yang sudah kita sampaikan, ada ya seorang dai yang mengaku pengikut Imam Syafi'i, tahu kitabnya Ar-Risalah, nggak tahu dibaca atau tidak, namun menolak hadis ahad dalam masalah al-aqidah. Katanya hadis ahad tidak bisa diterima dalam masalah akidah. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah menyebutkan bahwasanya ya hadis ahad itu dipakai dalam masalah al-aqidah. Tidak ada satu ulama pun yang menolak hadis ahad tersebut. Ya, tidak membedakan beliau itu dalam masalah akal atau dalam masalah al-aqidah. Dan itu adalah ijma' al-sunnah wal jamaah. Namun itulah metodenya ahli al-bidah. Yang aneh, mereka ini gencar membantah katanya kelompok Hizbut Tahrir, namun mereka bersatu dalam masalah kesesatan mereka ini, yaitu apa? Menolak hadis ahad dalam masalah al-aqidah. Yang kelima, ya'tamiduna ta'wil fil aqidah wa yaquluna 'ala Allah bighairi ilmin ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wil. Mereka ini ya'tamiduna ta'wil, suka ta'wil-ta'wil. Seperti tadi, kullu nasin awhama fi tashbih awilhu. Kata mereka, setiap nas yang nanti akan menyamakan Allah dengan makhluk, maka takwil. Ini senjata mereka, takwilkan sudah. Ya, tangan ditakwilkan dengan al-qudrah atau dengan nikmat, istawa ditakwilkan dengan istaulah. Ini takwil yang batil. Ya, ini sudah pernah kita sampaikan, takwil itu secara asal ya, maknanya kurang lebih sebagai tafsir. Ada tafsir yang hak, ada yang batil, ada takwil yang hak, ada takwil yang batil. Ya, yang dimaksud di sini takwil yang batil, memalingkan ya makna nas ayat-ayat atau hadis ya dari makna yang benar kepada makna yang batil. Ini maksud dari ucapan ulama as-salaf, mereka al-bid'ah suka mentakwil, yaitu mentakwil dengan takwil yang batil. Nah, yang keenam, yufassiruna nusus syara' bi ahwaihim, mentafsirkan nas-nas syariat dengan hawa nafsu mereka. Ya. Fala ya'tamiduna tafsira ba'dhiya bi ba'din wa la ya'tamiduna ma'ni lughah. Mereka juga tidak memperhatikan makna secara bahasa. Seperti tadi istawa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada satu pakar bahasa Arab yang mentafsirkan istawa dengan istaula. Bahkan dalam kitab beliau Mukhtasar Sa'iqul Mursalah diriwayatkan dari seorang pakar bahasa Al-Arabi, dia di lobby oleh Ahmad bin Abi Du'ad, dari kelompok Al-Jahmiyah Al-Mu'tazilah, yang mengatakan, coba carikan referensi kuno yang menyebut bahwasanya istawa bermakna istaula. Kata pakar bahasa Arab itu, lan ajid, tidak mungkin aku bisa mendapatkannya. Ya. Yang ketujuh, di antara metode al-bidah, yakhuduna fi ma nahallahu anhu min nususil qadar wa sifat wa sam'iyat wa nahwiha. Mereka berlebihan dalam mendalam-dalami nas tentang takdir, tentang sifat-sifat Allah, dan tentang tentunya dengan akal-akalan mereka. Mendalami di sini bukan mendalami sebagaimana para sahabat, para tabi'in yang mentafsirkannya, mempelajari dari Rasulullah SAW dan mengajarkannya kepada kaum muslimin dengan makna yang benar. Misalnya masalah takdir, kenapa kok misalnya Allah mentakdirkan kita terkena virus corona atau kena adanya pandemi virus corona dan sebagainya. Mengorek-ngorek masalah takdir dengan akal. Padahal al-qadar sirullah. Takdir itu masalah rahasia ilahi. Kemudian yang kedelapan, ya'tamidunal alfat al-bid'iyyah fi sifat wa sa'iri masail aqidah. Mereka berpegangan dengan lafaz-lafaz bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul, para sahabat Rasul, tentang masalah sifat Allah, masalah-masalah akidah. Contoh misalnya kal jism. Masalah Allah itu berjism, wal arad, wal jauhar, al-jariha misalnya. Atau yang mereka juga
karang-karang masalah langit itu kiblatnya doa. Ya. Mereka mengatakan ketika orang itu menengadahkan tangannya ke atas, itu bukan menunjukkan Allah di atas. Namun langit itu adalah kiblatnya doa. Ini kita mau nukilkan bantahan Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala tentang masalah ini. Ya. Kita mau bacakan bantahan Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi terhadap orang yang mengatakan langit itu kiblatnya doa. Dalam kitab beliau Syarah Aqidah Thahawiyah. Kata beliau, anna qaulakum inna sama qiblatud du'a lam yakulhu ahadun min salafil ummah. Ucapan kalian bahwasanya langit itu kiblatnya doa, tidak ada satupun dari ulama salaf, para sahabat, tabi'in dan tabi'in yang mengatakan hal itu. Ya, wala anzalallahu bihi min sultan. Allah pun tidak menurunkan keterangan tentang hal ini. Ya, tidak ada ayat atau hadis yang mengatakan langit itu kiblatnya doa. Para sahabat, tabi'in dan tabi'in, imam yang 4 juga tidak pernah mengatakan langit itu kiblatnya doa. Ya, wa hadza minal umuri syar'iyyah diniyah fala yajuzu an yakhfa ala jami salafil ummah wa ulama'iha. Ini masalah syariat, apalagi masalah akidah. Enggak mungkin itu tersembunyi bagi semua salafus saleh. Masa para salaf, sahabat, tabi'in, tabi'in, imam yang 4 tidak paham, Anda yang paham? Masya Allah. Ya, Anda lebih paham daripada mereka? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, anna qiblatad du'a hiya qiblatus shalah. Yang ada dalam syariat Islam, kiblatnya doa, ya kiblatnya salat, yaitu menghadap ke arah Ka'bah. Itu yang ada dalam syariat Islam. Ya, kiblatnya Islam, kiblatnya kaum muslimin cuma satu, yaitu ke arah Al-Ka'bah, bukan ke langit. Fa inna yustahabbu lidda'i an yastaqbilal qiblah. Orang yang berdoa itu menghadap ke arah kiblat, anjurkan menghadap ke arah kiblat, bukan menghadap ke arah langit. Kalau dikatakan langit kiblatnya doa, berarti kita dianjurkan berdoa menghadap langit. Padahal itu juga terlarang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Nabi SAW yastaqbilu al-qibla fi du'ai fi mawatin katsira. Rasul banyak menghadap ke arah kiblat ketika berdoa. Faman qala inna lid-du'a qibla ghaira qiblat shalah aw anna lahu qiblatain ihdahuma al-ka'bah wal ukhra as-sama faqad ibtada'a fid din. Barang siapa mengatakan bahwasanya doa itu punya kiblat khusus, salat itu punya kiblat khusus, maka orang itu telah membuat bid'ah dalam urusan agama ini. Wa khalafa jama'atal muslimin, menyelisihi jamaah kaum muslimin dari para sahabat, tabi'in dan tabi'in, bahkan yang imam 4 tadi. Yang ketiga, annal qiblah hiya ma yastaqbil 'abid biwajhi. Namanya kiblat secara bahasa itu apa yang istilahnya dihadapkan wajah orang tersebut menghadap kepadanya, yang istilahnya mengarah kepadanya, bukan yang ada di atasnya. Ini sekali lagi lafaz-lafaz bid'ah yang dibawa-bawa oleh ahli bid'ah tentang masalah tadi. Ya, langit itu kiblatnya doa. Wallahu taala a'lam. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Ya, ada pertanyaan, bagaimana fenomena sebagian orang yang bisa menangis ketika mendengar qari membaca Al-Quran namun tidak paham artinya? Ya, banyak faktor. Ya, menangis karena dia mungkin baru bertobat dari maksiatnya. Ya, kemudian yang kedua, memang ada pengaruh ayat Al-Quran terhadap orang-orang tersebut. Ya. Atau mungkin memang terbawa oleh irama atau nadanya Al-Qari yang mungkin agak sedih dan sebagainya. Namun yang paling baik, bagaimana orang itu tersentuh hatinya ketika mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ya, meskipun sudah disampaikan oleh para ulama, orang itu ketika menangis, atau mungkin seorang dai menangis ketika membacakan Al-Quran, itu bukan dalil akan kebenaran. Ya, sekali lagi jangan tertipu dengan isinya casing. Ya, meskipun sekali lagi bisa jadi orang itu betul-betul
khusyuk ketika mendengarkan ayat Al-Quran. Cuma sekali lagi, jangan sebagai tolak ukur, mengukur orang itu di atas kebenaran dengan al-buka, menangis karena membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bagaimana makna ucapan kurang lebih as-sunni sunniyun wa in akhta'a wal bid'i bid'i wa in sahha. Ini kalam yang wallahualam ya kelihatannya masih mujmal, masih global. Perlu perincian. Secara global ini sekali lagi ada yang perlu diperinci. Seorang sunni ahlus sunnah kalau dia salah dikatakan ini kalau artinya ya as-sunni sunniyun wa in akhta. Ya, ahlus sunnah dikatakan ahlus sunnah meskipun dia salah. Kita katakan kalau dia salahnya dalam masalah akidah, prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah bisa keluar dari ahlus sunnah. Itu bukan permanen. Bisa jadi dia keluar dari ahlus sunnah sebagaimana orang muslim bisa keluar dari Islam kalau dia melaksanakan pembatal keislaman. Demikian pula di sini kalau orang itu melaksanakan pembatal-pembatal istilahnya dari ahli sunnah, bisa keluar dari ahli sunnah, nggak selamanya dia ahli sunnah wal jamaah, maka perlu perincian, perlu perincian. Wal bid'i bid'in wa insah, al bid'ah dia bisa berubah jadi ahli sunnah kalau dia bertobat meninggalkan kebid'ahannya, meninggalkan prinsip-prinsip bid'ahnya. Jadi sekali lagi ucapan ini wallahu alam perlu untuk ada perinciannya. Ya, bagaimana bergaul dengan orang-orang umum? Ya, kita katakan yang pertama ku anfusakum dahulu, selamatkan diri kalian, yaitu dengan banyak belajar akidah sahihah, tahu al-haq wal batil. Ya, kemudian yang kedua harus punya mental yang kuat ketika menghadapi mayoritas manusia yang mungkin mereka jatuh ke dalam kebid'ahan, kesesatan. Jangan kita istilahnya takut melawan arus ketika mereka telah tersesat. Ya, harus sabar. Harus banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tetap dengan menjaga jarak, jangan sampai kita jatuh terpengaruh kepada kesesatan kebid'ahan mereka. Bagaimana supaya tahu syubhat atau bukan? Ya banyak belajar. Ya, dengan banyak kita membaca kitab-kitab para ulama ahli sunnah terutama tentang akidah. Ya, kemudian juga kita betul-betul serius dalam belajar akidah as-salaf ashabi al-hadis. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana Anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.